Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, boleh saya undang untuk bangkit berdiri saudara. Kita boleh sapa kanan kiri kita, katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin, haleluya. Saya menyambut saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Kami harap kita dapat bertemu bersama kembali di minggu depan, amin. Amin, haleluya. Saudara, kita sungguh bangga kita punya Tuhan yang setia, amin. Kita bangga kalau Tuhan kita yang rela mati di kayu salib, dia bangkit, dia menyatakan, dia membuktikan bahwa dia hidup, amin. Mari saudara, kita memulai ibadah kita yang kedua. Saya ajak untuk kita semua bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas setiap karya pengorbananmu di atas kayu salib. Yang boleh terus kami diingatkan Tuhan, dari hari ke hari Tuhan Kau boleh terus mengingatkan setiap kami. Untuk kami terus bersyukur, untuk kami terus mengucap syukur bahwa kami dilahirkan, kami mengenal Tuhan kami yang hebat. Biarlah Tuhan, kami boleh terus berada di dalam dekatannya Engkau, kami terus boleh berada dalam dekapan-Mu, kami boleh terus menyembah memuji Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan atas karunia yang Kau berikan bagi setiap kami, kasih yang terus boleh kami rasakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tidak terukur Tuhan setiap kasih setiamu dalam hidup kami. Dan hari ini Tuhan, kami ingin angkat setiap penyembahan kami. Kami ingin muliakan Engkau, karena Engkau adalah Raja kami yang hebat. Engkau adalah Raja kami yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kelam Tuhan, Tangan-Mu terus menopang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam
haleluya bagi setiap kita, amin. Seperti berkata firman Mazmur 95 ayat 3, sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang benar besar mengatasi segala masalah, amin. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Ia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Biarlah yang
bagi Yesus Sang Raja. Dia bertahta untuk selamanya, surga bumi menyembah termulia. Dia Yesus Allah kita. Sebab Engkaulah kami yang hidup Tuhan, tiada Allah lain seperti Engkau Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, agunglah namanya selamanya. Kemuliaannya mengatasi langit, biarlah yang bernafas memuji Dia. Segala kuasa tunduk dalam namanya, amin. Allah perkasa, Raja semesta. Kemuliaan hanya bagi Dia, Dia yang layak disembah dipujian. Bagi Yesus Sang Raja, segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Untuk selamanya, surga bumi menyembah yang termulia. Dia Yesus Allah kita. Sebab Dia berkuasa selama-lamanya, amin. Kita menyatakan kebesaran Tuhan lebih lagi. Berkuasa selamanya, Dia Yesus yang termulia berkuasa. Berkuasa selamanya, Dia Yesus yang termulia. Kemuliaan hanya bagi Dia, Dia yang layak disembah beri pujian. Bagi Yesus Sang Raja, Dia bertahta untuk selamanya, surga bumi menyembah yang termulia. Dia Yesus Allah kita. Kemuliaan hanya bagi Dia, Dia yang layak disembah dipujian. Bagi Yesus Sang Raja, Dia bertahta. Kau bertahta untuk selama-lamanya Tuhan. Menyembah yang termulia, Dia Yesus Allah kita. Yang termulia, Dia Yesus Allah kita. Yang termulia, Dia Yesus Allah kita. Haleluya. Sungguh kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan Yesus. Sama-sama sorakan haleluya. Haleluya. Amin. Udah kita akan duduk kembali saudara. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita saudara. Sungguh kami rindu Tuhan, ketika kami mendengarkan pesan firman-Mu, firman itu tertanam dalam hati kami, boleh menjadi rema bagi setiap kami, bahkan kami boleh menjadi pelaku firman-Nya Tuhan. Haleluya. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak
bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu untuk bangkit berdiri. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Kami percaya Tuhan, oleh pengurapan-Mu lah Tuhan melembutkan hati kami, pengurapan-Mu membuka telinga kami, pengurapan-Mu membukakan hati pikiran kami Tuhan, untuk kami boleh tertuju kepada satu pribadi, Yesus Kristus yang telah menderita, disalibkan, mati, namun pada hari ketiga Dia bangkit dan bahkan menampakkan diri kepada lebih 500 jiwa dan orang, dan setiap kami adalah menjadi saksi oleh karena iman percaya kami kepada Kristus. Terima kasih Bapa. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan pesan firman-Mu, urapi hamba-Mu, mampukan hamba-Mu menyampaikan apa yang menjadi pesan-Mu siang hari ini di dalam ibadah kedua. Di tengah-tengah para hamba pelayan-Mu, biar ada sesuatu yang baru yang kami peroleh untuk boleh mendorong hati kami semakin sungguh-sungguh lebih lagi melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala hal kuasa apapun yang bukan berasal dari Allah, yang ingin mencuri benih firman, yang ingin mengganggu konsentrasi pikiran kami sepakat, kami tolak dalam nama Yesus. Kami duduk diam seperti seorang murid, kami siap diberkati. Mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Baik, salam. Ya, baik, dalam ibadah kedua ini saudara kasih dalam Tuhan, ibadah kedua ini yang menjadi tema khotbah dalam ibadah kedua siang hari ini bertema pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Katakan pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Ya. Sebab kalau kita memiliki pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan, maka tentu akan ada hal-hal yang diingatkan bagi kita. Sebab inilah yang terjadi kepada para murid 2000 tahun yang lalu. Ketika setelah Yesus dia diadili, kemudian dijatuhkan hukuman, dia dianiaya, dan kemudian dia disalibkan, mati, dikuburkan, namun juga dia bangkit dan hidup. Apa yang terjadi keadaan kondisi pada para murid pada saat itu? Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes 20. Maaf saudara, Injil Yohanes 21, pasal 21. Injil Yohanes 20, pasal 21 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Saya jemput saudara bangkit berdiri supaya kita sama-sama baca bersama-sama. Saya ayat yang pertama, saudara kedua, dan nanti yang
terakhir ayat 14 kita baca bersama-sama. Perikopnya di sana berjudul Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. 3, 2, 1. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah," saya ulangi, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai layuk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang ada di atasnya ikan dan roti. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. 3, 2, 1. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Terima kasih kerjasamanya. Nah, saudara kekasih di dalam Tuhan, bahwa pasal 21 ini khususnya perikop yang telah kita baca tadi adalah memberitahukan kepada kita bahwa ini adalah pertemuan yang ketiga kalinya Yesus dengan murid-murid, ya. Pertemuan ketiga kalinya Yesus kepada murid-murid. Ada beberapa alasan saudara kasih dalam Tuhan, nanti saya akan sampaikan kenapa Yesus harus menampakkan diri kepada para murid. Nah, apa alasan Yesus menampakkan diri kepada para murid di Danau Tiberias ini? Saudara, Danau Tiberias ini juga disebut Danau Galilea, juga disebut Danau Genesaret, atau juga disebut Danau Kineret. Nah, dalam Injil Matius, Markus, Lukas memberitahukan kepada kita bahwa di danau inilah, di tempat itulah pertama sekali Yesus, ya, memanggil Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Sebab mereka memiliki profesi sebagai nelayan. Dan di tempat itulah pertama sekali Yesus memanggil mereka. Di dalam Injil Lukas 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-11, nanti saudara baca, tidak perlu dibuka, mencatat lebih detail lagi. Apa yang menjadi alasan kenapa mereka percaya. Dan bahkan mereka mengikut Yesus. Mereka meninggalkan profesi mereka, mereka meninggalkan properti mereka, dan mereka meninggalkan Alkitab katakan, orang tua mereka. Demi satu, yaitu untuk mengikut Yesus. Saudara kasih dalam Tuhan, apa yang menjadi alasan para murid mengikut Yesus pada masa itu? Saudara kekasih di dalam Tuhan, manusia itu sukanya lihat dengan mata jasmani, betul? Nah, pada masa itu apa yang Yesus lakukan
Dan ternyata ketika ketika Petrus, Yakobus, Yohanes dan Andreas, mereka pergi dan menangkap ikan. Alkitab katakan ternyata semalam-malaman mereka enggak dapat apa-apa. Tetapi ketika pada saat itu, ketika Yesus naik ke atas perahu Petrus dan Yesus perintahkan untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam dan untuk tebarkan jala. Nah, ini yang luar biasa, saudara kasih dalam Tuhan. Ketika Petrus dia taat, ketika dia dengar dan dia percaya dan dia tebarkan jala, Alkitab katakan bahwa Petrus berkata, karena engkau menyuruhnya, karena engkau perintahkan, maka aku tebarkan jala ini. Dan apa yang terjadi, saudara kekasih dalam Tuhan, ini endingnya. Sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang amazing, sesuatu yang dilihat dengan mata. Terjadi mukjizat ketika pada akhirnya pada saat itu Petrus dan para murid mereka menangkap banyak ikan. Saudara kekasih di dalam Tuhan, dan Yesus berkata kepada mereka, engkau ayo ikut aku. Engkau bukan lagi penjala ikan, tetapi aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Jika berbicara tentang menjadikan sesuatu, berarti ada satu proses yang harus dilalui dalam satu tahap kepada tahap yang lainnya. Betul? Maka itu sebabnya banyak hal Yesus ketika para murid mengikuti Yesus. Yesus mengajar para murid. Untuk kita mengiring dan mengikuti Yesus tidak hanya sekedar kita percaya. Mungkin engkau sudah melihat mukjizat yang terjadi di dalam kehidupanmu. Tetapi tidak hanya sekedar melihat mukjizat itu. Tetapi tidak hanya sekedar mengaku percaya. Tetapi ada satu proses ketika dikatakan untuk membentuk sesuatu yang lama. Alkitab katakan bahwa manusia kita adalah manusia di dalam keberdosaan. Manusia lama yang memang hakikat dosa di dalam kita. Tetapi ketika Yesus dan para murid berkeputusan untuk mengikut Yesus, maka mereka harus siap untuk dibentuk. Yang mengerti katakan amin. Jika saudara dan saya mau melihat kehidupan saudara, bukan hanya sekedar sebagai Kristen, bukan hanya sekedar percaya, tetapi jika engkau mau melihat sesuatu yang baru terjadi di dalam kehidupan, baik rumah tanggamu, baik di dalam kehidupan pekerjaanmu, baik dalam kehidupan usahamu, baik di dalam pendidikan saudara, jika engkau mau melihat sesuatu yang baru dan amazing terjadi, butuh proses dan engkau harus taat. Dan engkau harus melakukan apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Bukan bagaimana mencari supaya orang senang. Bukan mencari bagaimana supaya orang tertawa. Tetapi mencari bagaimana saudara dan saya menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Katakan amin. Bilang kiri kanan saudara, jangan cari apa yang orang lain senang. Tetapi cari apa yang Tuhan senang. Katakan amin. Kalau Tuhan sudah senang di dalam kehidupan saudara dan saya, Dia adalah Allah yang mendengar dan Dia adalah Allah yang memperhatikan, maka Dia adalah Allah yang menggenapkan dan memberikan apa yang menjadi keperluan kebutuhan saudara. Amazing, katakan amazing. Sesuatu yang luar biasa, katakan yang luar biasa terjadi atas hidupku. Katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara kekasih di dalam Tuhan, yang pada akhirnya Yesus menampakkan diri ketiga kali kepada para murid pada saat itu yang dikatakan di Danau Galilea, yang disebut juga Danau Tiberias, yang disebut Danau Genesaret, Kineret. Saudara kekasih di dalam Tuhan, apa yang menjadi kepentingan dan tujuan Yesus menampakkan diri kembali kepada para murid? Ini yang pertama. Yang pertama, saudara kekasih di dalam Tuhan, dalam ayat yang ketiga kita lihat, perhatikan, dikatakan demikian. Tolong baca salah seorang pakai mic. Ya. Ayat yang ketiga. Ayo. Nggak ada yang mau baca. Oke, saya akan baca. Ayat yang ketiga demikian firman Tuhan. Kata Simon Petrus. Ayat yang ketiga demikian firman Tuhan.
Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Perhatikan, saudara kekasih dalam, ketika sosok sebagai seorang guru, sosok sebagai pemimpin, para murid telah kehilangan. Saudara kasih dalam Tuhan, kita memang manusia, tetapi kita tidak boleh hidup dengan cara dan pola berpikir manusiawi kita. Yang mengerti katakan amin. Maka itu sebabnya Yesus harus menampakkan diri kembali kepada para murid. Secara manusia kehilangan sosok seorang pemimpin, kehilangan komandan. Sebabnya saya mengingatkan kepada kita, saudara kekasih dalam Tuhan, para suami kita adalah pemimpin di tengah-tengah rumah tangga kita. Jangan sampai kita sebagai pemimpin, sebagai imam rumah tangga kita, keluarga kita kehilangan pemimpin dan kehilangan sosok yang patut dan untuk diteladani. Maka perhatikan saudara kasih dalam, pesan ini bagi kita supaya kita boleh sungguh-sungguh, supaya jangan sampai sosok pemimpin teladan hilang. Sebab manusia akan masuk dalam corak berpikir mereka. Tetapi sebagaimana Yesus menampakkan diri kepada mereka, kepada para murid, ketika mereka kehilangan Yesus, Yesus hadir bagi mereka. Untuk apa? Untuk mengingatkan kembali panggilan semula kepada para murid. Yang mengerti kata amin. Perhatikan, kisah ini saudara kasih dalam Tuhan adalah persis seperti yang ada dalam Lukas 5. Kita buka, kita mundur ke dalam Lukas 5. Panggilan awal Yesus kepada para murid. Di dalam Lukas 5. Di dalam Lukas 5 ayat yang pertama demikian firman Tuhan. Saya baca saja dengan cepat. Pada satu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalanya. Ia naik ke dalam satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Ayat 5 kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Lanjut. Saudara kekasih dalam Tuhan, perhatikan. Ternyata hal yang persis dan sama terjadi ketika Yesus memanggil para murid mula-mula. Dan ketika mereka kehilangan sosok Yesus, para murid kembali kepada kehidupan dan profesi mereka semula sebagai nelayan. Dan dihadapkan pada situasi kondisi yang persis sama seperti awal mula-mula mereka dipanggil. Saudara kasih dalam Tuhan, saya coba memahami ya. Dan saya coba memahami apa yang dialami murid saat itu. Murid-murid yang pertama, mungkin mereka kecewa. Alkitab katakan karena semalaman mereka enggak dapat apa-apa. Mereka frustasi karena mereka kehilangan sosok pemimpin, yaitu Yesus. Dan juga yang ketiga, murid-murid mereka gagal mempertahankan, yaitu komitmen atau janji sebagai murid sejati. Saudara kasih dalam Tuhan, kehadiran Yesus mengingatkan kepada para murid akan panggilan semula. Yesus hadir di tengah murid dan berkepentingan yang pertama, hati harus dipulihkan. Alkitab katakan bahwa dari hatilah terpancar satu kehidupan. Kita tidak dapat membatasi, kita tidak dapat menutupi segala sesuatu apa yang keluar dari hati kita. Mungkin satu waktu kita dapat berbuat ataupun melakukan satu tindakan yang tidak sesuai. Tetapi itu akan pada waktu dan ke satu waktu tertentu itu akan nampak kejujuran, ketulusan apakah itu keluar dari hatimu atau tidak. Maka sebabnya Yesus berkepentingan untuk bagaimana memulihkan hati para murid. Yesus berkepentingan supaya hati mereka betul-betul kembali kepada panggilan semula.
Sebagaimana Yesus katakan, engkau bukan lagi menjadi penjala manusia, tetapi aku akan menjadikan engkau sebagai penjala. Bukan penjala ikan, tetapi menjadi penjala manusia. Ada satu proses perjalanan yang telah mereka lalui. Dan mereka telah dididik, dibimbing, diajar. Dan mereka dibekali. Namun pada akhirnya mereka kembali kepada profesi mereka semula. Saudara kekasih dalam Tuhan, Yesus hadir di tengah murid berkepentingan memulihkan hati murid supaya mereka kembali kepada panggilan semula sebagai penjala manusia dan bukan penjala ikan. Saudara, para pelayan yang Tuhan kasihi. Mungkin ada di antara kita dalam situasi yang seperti ini. Waktu mula-mula kita bertobat, hati kita bergelora, semangat kita semangat juang untuk terus menyala-nyala. Waktu cinta mula-mula kita, ya, kita tidak peduli yang lain. Yang kita peduli adalah bagaimana membuat Tuhan senang. Saudara kasih dalam Tuhan, tetapi realita ketika kita dihadapkan pada situasi yang sulit mungkin karena persoalan ekonomi yang membuat pada akhirnya saudara kendor, saudara bahkan serasa pelayanan itu seperti biasa-biasa saja. Seperti tidak ada dentuman-dentuman dan seakan-akan tidak ada pecikan-pecikan api yang menyala di dalam hati. Saudara kasih dalam Tuhan, Yesus menegur jemaat di Efesus. Karena apa? Saudara kasih dalam Tuhan, karena mereka meninggalkan kasih semula. Kalau Pak Niko sering bilang gini saudara, kalau saya di dalam masuk memuji, menyembah, dan saya tidak mengalami dan merasakan hadirat Tuhan, maka ada sesuatu yang hilang dari hidupnya. Saya coba belajar ini saudara. Maka tadi saya katakan bahwa ketika tadi malam saya persiapkan firman ini, saya diingatkan perjalanan gereja ini. Ya, saya menangis bukan karena penderitaan aniaya, tetapi tangisan adalah tangisan sukacita. Bagaimana ternyata sampai dengan saat ini Tuhan, Engkau masih mempercayakan gerejamu boleh tetap ada. Meski kita harus mengangkat, harus pindah kemah, satu kemah kepada kemah lain. Kemarin mungkin Pak Wawa ketika ikut peresmian satu gereja rekan teman, bagaimana menjaga api. Saudara kasih dalam Tuhan. Karena pada masa perjanjian lama dikatakan bahwa bagaimana menjaga api artinya kemah adalah satu tempat untuk bagaimana Tuhan berjumpa dengan jemaatnya. Maka tugas seorang imam untuk bagaimana menjaga api tersebut. Tetapi di dalam perjanjian baru, saudara dan saya adalah tubuh Kristus dan kita adalah bait Allah. Maka yang bertanggung jawab menjaga api itu bukan apa yang dari luar. Tetapi yang bertanggung jawab menjaga api itu supaya tetap menyala adalah diri saudara dan saya. Sebab tubuhmu, hidupmu, hidupku adalah bait Allah. Katakan amin. Itu sebabnya tadi pagi saya katakan bahwa sesungguhnya tidak ada hal yang dapat mencuri sukacita dan damai sejahtera kita. Sebab sukacita damai sejahtera adalah hak yang mutlak telah kita miliki ketika kita telah mengikrarkan percaya kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Dan dia katakan, aku memberikan damai sejahtera bagimu. Aku memberikan damai sejahtera bagimu. Apa yang aku berikan tidak seperti apa yang diberikan oleh dunia. Tapi yang aku berikan kepadamu adalah damai sejahtera yang bersifat abadi dan kekal. Dan tidak dapat dipengaruhi oleh hal yang dari luar. Kecuali engkau mengizinkan engkau kehilangan sukacita dan damai sejahteramu. Mungkin karena engkau memiliki kebencian, dendam, amarah terhadap orang lain atau siapapun.
Itu sebabnya, mari. Yang pertama, jika kita mengerti ini, saudara kekasih dalam Tuhan, bahwa kasih Tuhan itu jauh lebih besar, jauh lebih panjang, jauh lebih dalam, jauh lebih tinggi dari segala kesulitan atau masalah apapun yang kita alami. Maka pagi hari ini diingatkan kepada kita, jangan sampai kita kehilangan kasih semula. Katakan amin. Katakan amin. Coba lihat kiri kanan saudara. Adakah tampang-tampang yang kehilangan kasih semula? Haleluya. Yang kedua, saudara kekasih di dalam Tuhan. Yang kedua, kepentingan Yesus menampakkan diri kembali kepada para murid adalah yang kedua. Di dalam perikop ini dikisahkan ada dua hal yang luar biasa yang terjadi, yang dilakukan oleh Yesus. Di dalam ayat 6 dikatakan demikian. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan yang mereka peroleh. Itu yang pertama, saudara kasih dalam Tuhan. Yesus perintahkan untuk mereka tebarkan jala, dan kemudian ketika mereka taat dan mengerjakannya dan melakukannya, mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita taat, kalau kita setia, kalau kita taat untuk melayani Tuhan, percayalah saudara kekasih di dalam Tuhan, ganjaran, kemurahan, kebaikan, kuasa dan mukjizat Tuhan pasti terjadi di dalam kehidupan pelayanan kita. Katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-12 dan 13 dikatakan demikian. Yang kedua hal yang luar biasa yang Yesus lakukan, kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-muridnya yang berani bertanya kepada siapakah engkau, sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Saudara kekasih, dalam dua hal ini adalah bicara tentang kuasa yang Yesus lakukan. Saudara dan saya harus mempercayai kuasa Yesus. Katakan amin. Dan ini yang diingatkan kepada para murid. Kalau dulu engkau melihat kuasa yang terjadi, ketika mula-mula aku memanggilmu, engkau semalaman tidak dapat apa-apa. Tapi ketika aku perintahkan engkau pergi ke tempat yang lebih dalam, dan engkau beroleh tangkapan yang banyak, maka itu adalah mukjizat. Sehingga perjumpaan ini mengingatkan kepada para murid bahwa Yesus, Dia adalah Allah yang memiliki kuasa dan berotoritas menjadikan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan, melalui mukjizat yang dilakukan Yesus ini membuktikan bahwa Dia adalah Allah, bahwa Dia adalah Mesias, Putra Allah yang tunggal, yang menderita, disalibkan, mati, dikuburkan. Hari ketika Dia bangkit dari kubur dan hidup. Dan selama 40 hari Dia menampakkan diri kepada banyak orang dan kepada para murid. Dan kemudian Yesus naik ke sorga. Perhatikan, kebangkitan Yesus dan Dia hidup adalah mukjizat terbesar yang tidak ada di dalam ajaran manapun. Katakan amin. Apa yang kita ragukan? Apa yang kita khawatirkan? Apa yang kita takutkan? Tadi pagi saya katakan, apakah hanya bicara tentang apa yang kita makan, kita minum, kita pakai? Yesus menjamin dan menggaransi. Burung saja aku beri hidup. Burung saja aku beri makan. Bunga dabung aku dandani di ladang. Apalagi saudara dan saya. Yang Dia berkata, saudara dan saya telah ditebus oleh darah Yesus, darah yang mahal. Darah yang sangat berharga. Saudara, seharusnya sepatutnya ini mengangkat cara berpikir kita.
bahkan semakin meneguhkan hati kita, iman kita. Saudara dan saya sedemikian berharga, berkualitas, dan diberikan kuasa. Yesus katakan, engkau dapat melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar lagi. Katakan amin. Kalau yang kita yakini bahwa dia adalah Allah yang berkuasa, dan dia juga berikan kuasa bagi saudara dan saya, maka tidak ada yang kita takutkan dalam hidup ini. Kecuali kalau kita takutkan kita berbuat dosa. Amin. Maka itu sebabnya pagi hari yakin percayalah. Yesus menampakkan diri pada para murid dan dia melakukan perkara mukjizat dan kuasa yang luar oleh kuasanya yang luar biasa sebab dia adalah Allah itu sendiri. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan, mukjizat dihasilkan oleh imanmu. Dan iman kita ini adalah menentukan kualitas rohani saudara dan saya. Dan saya berdoa kepada para pelayan-pelayan yang Tuhan kasihi. Ini doa saya belakangan ini terus. Agar supaya dimanifestasikan kuasa Tuhan melalui saudara dan saya. Saya berdoa kepada pelayan-pelayan Tuhan supaya setiap kita diperlengkapi oleh Roh Kudus, memperlengkapi gerejanya dengan karunia-karunia Roh Kudus yang mau katakan amin. Ada karunia iman, ada karunia mukjizat, ada karunia kesembuhan, ada karunia berbahasa roh, mengartikan bahasa roh, dan bahkan membedakan bahasa roh. Katakan amin. Ada karunia bernubuat, dan saya berdoa biarlah kiranya ini boleh terjadi di dalam hidup saudara, para pelayan-pelayan yang Tuhan kasihi. Sehingga pelayan kita di tempat ini menyatakan kuasa Tuhan. Sehingga mereka yang lemah datang dikuatkan. Mereka yang sakit datang disembuhkan. Dan mereka yang bimbang diteguhkan. Dan mereka yang buta dapat melihat, yang timbang berjalan. Sebab kuasa Yesus dahulu sekarang selama-lamanya tetap ada. Katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari imani itu di dalam hidup kita. Sebab itu doa saya, supaya pelayanan kita dan gereja ini bukan sekedar hanya ada, tetapi menyatakan kuasa. Sebagaimana Yesus menampakkan diri kepada para murid, menyatakan kuasanya. Katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Yang ketiga, apa yang menjadi kepentingan Yesus menampakkan diri kepada para murid adalah yang ketiga. Kita lihat di dalam Yohanes 21 ayatnya yang ke-13 berkata demikian. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Yang ketiga, ini berbicara tentang Yesus mengutus dan untuk berbagi hidup. Nah ini, berbagi hidup. Saudara kekasih dalam Tuhan, dalam setiap kesempatan, terkhusus sebelum Yesus ditangkap dan diadili, Yesus melakukan jamuan makan malam bersama para murid. Saudara kasih dalam Tuhan, dan bahkan Yesus mengambil roti dan dia pecah-pecahkannya. Dia mengucap syukur dan dia bagikan. Saudara, ini berbicara tentang bagaimana Yesus yang pada akhirnya, dan dia yang adalah roti hidup. Yesus adalah roti hidup. Dan dia diambil, diberkati, dipecahkan, dibagikan tubuhnya di kayu salib. Dan dia ditanam, dan dia bangkit dan hidup. Dan bagi untuk kehidupan saudara dan saya, katakan amin. Jika Yesus telah membagikan hidupnya sebagai roti hidup, maka ini penting untuk mengingatkan bagi saudara dan saya, bahwa dia mengutus saudara dan saya juga untuk berbagi hidup bagi orang lain. Katakan amin. Saudara, jangan pikir sulit di dalam menginjil. Jika engkau pikir sulit di dalam menginjil, jika engkau pikir khawatir dan takut di dalam menginjil, maka mulutmu tidak akan pernah bersaksi siapa itu Yesus. Akan tetapi minimal dengan ini saudara kekasih di dalam Tuhan, kita perhatikan. Ucapkanlah selalu kepada setiap mereka yang ada di sekitar kita. Yang pertama yaitu ucapan untuk memberkati semua orang dan berkata, Tuhan Yesus memberkatimu. Ini jangan jadikan satu kalimat, satu kata yang tabu.
Tetapi biarlah ini menjadi satu ungkapan yang terus-menerus kita lakukan. Sebab ketika kita mengaku dan percaya, dan dari mulut kita keluar ucapan, siapa itu Yesus? Dia yang akan memberkati saudara. Dan dia akan memberkati mereka. Katakan amin. Ucapkan kalimat dan kata, Tuhan Yesus memberkatimu. Mungkin engkau bertemu dengan orang yang baru engkau kenal. Mungkin engkau bertemu dengan keluargamu. Siapapun mereka, ucapkanlah Tuhan Yesus memberkatimu. Katakan amin. Selanjutnya katakan, kemudian ceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana saudara mula-mula di dalam pertobatan dan mengalami satu perubahan hidup. Bagaimana kau memiliki satu kerinduan untuk haus terus datang kepada Tuhan. Dan memiliki kerinduan untuk tetap bersekutu kepada Dia. Ceritakanlah itu saudara kekasih dalam Tuhan. Dan bagaimana Tuhan telah menolong saudara. Ceritakanlah itu kepada mereka. Dan tawarkanlah kepada mereka doa. Dan apa yang mereka butuhkan. Dan berdoalah bagi mereka, katakan amin. Dan tawarkanlah kepada mereka keselamatan. Kisah Rasul 4:12 berkata, di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang dimana di dalamnya manusia diselamatkan. Hanya dalam satu nama, Yesus Kristus. Amin. Dia yang datang dari surga, dia juga akan kembali kepada surga. Dan dia berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jaminan keselamatan hidup dan kekal itu hanya di dalam Yesus. We don't care ajaran yang lain di luar sana. Tetapi yang kita tahu, keselamatan hanya di dalam Yesus. Terus kemudian Pak Pendeta, apakah yang lain tidak percaya Yesus? Mereka akan binasa dan mereka masuk neraka. Saya tidak hakimi mereka, tapi Alkitab kami. Tapi iman kami berkata bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus. Kalau engkau berkata engkau tidak percaya Yesus, bagaimana cara berpikirmu? Yang mengerti katakan amin. Amin. Mari lakukanlah itu. Bersaksilah kepada mereka. Dan saya percaya itu adalah satu bentuk untuk kita menyadari kehadiran Yesus. Dia datang seperti kepada para murid. Dia memecahkan roti dan membagikannya kepada mereka. Demikian juga bukankah Yesus telah membagikan hidup sebagai roti hidup bagi saudara dan saya. Sebentar ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus saudara. Dan ini adalah bagaimana Yesus katakan untuk memperingati dia. Memperingati Yesus. Dia memberikan hidupnya bagi saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan sebagai penutup. Pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Perhatikan yang pertama. Yang belum melayani. Yuk layanilah Tuhan. Yang sudah melayani. Mari lebih sungguh lagi layanilah Tuhan. Jangan suam-suam kuku. Jangan tawar hati. Bangkitkanlah imanmu. Rohmu menyala-nyala. Layanilah Tuhan. Yang kedua, Tuhan Yesus menyatakan kuasa mujizatnya supaya kita tetap percaya akan kuasanya. Saudara, mintalah kepada Dia yang empunya karunia Roh Kudus untuk memperlengkapi saudara dan saya, memperlengkapi gerejanya di dalam melayani jiwa-jiwa. Yang ketiga, apapun dan siapapun kita, profesi kita, tugas utama kita adalah mentuntaskan amanat agung. Beritakanlah Injil. Bersaksilah Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Jesus for everyone. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sejemput saudara bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Kau layakkanku melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan
angkat tanganmu. Oleh Oleh kuasa darah Yesus. Kau telah tebus dosaku. Amin. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau selamatkan hidupku. Katakan kepada Dia, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar musik saja. Saudara kekasih Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara dan saya akan terima roti dan anggur perjamuan kudus ini. Dan Yesus berkata, apa yang kulakukan ini untuk memperingati akan kematian penderitaan Yesus. Dia mati di atas kayu salib bagi hidup saudara dan saya. Sebab firman Tuhan berkata, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara kasih dalam Tuhan, bersediakah saudara untuk memberitakan kematian Yesus dan kebangkitan? Dan Dia adalah Allah yang hidup. Dan Dia telah membuktikan di dalam perjalanan rohani saudara dan saya, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Bagaimana ketika Dia menolong saudara, bagaimana Dia mencukupkan kebutuhan keperluan saudara, dan bahkan ketika kau sakit Dia telah menyembuhkanmu dan menyediakan segala apa yang menjadi keperluan kehidupanmu. Bahkan tidak hanya sekedar kebutuhan bagi hidup di dunia ini, bahkan kehidupan kekal bersama dengan Bapa di sorga. Dia telah jamin atas saudara dan saya. Itu sebabnya pagi hari ini, lepaskan segala beban belenggu dan lepaskan segala apapun yang tersimpan tersembunyi di dalam hatimu. Mari tunduklah di bawah kaki Tuhan. Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan akui Dia di dalam setiap sikap, laku, perbuatanmu. Dia Allah yang hidup, yang ada di kehidupan saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami siap menerima roti dan anggur perjamuan kudus ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan dibagikan. Mari angkat roti di tangan kananmu tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Mari angkat anggur tangan kananmu. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan penyampaian syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persetujuan dengan darah Kristus? Mari minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari ucap terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari ucap terima kasih kepada Tuhan. Buka mulut saudara. Ucap terima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih, Yes. Yesusku. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau luar biasa bagi kami. Bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Haleluya. Mari angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Bukan harta dan kekayaan yang kami minta Tuhan, tetapi ini yang kami rindukan. Kiranya Roh Kudus Engkau melawat setiap kami. Tuhan berikan tambahkan karunia-karunia bagi jemaat para pelayan-Mu. Karunia iman, karunia hikmat, karunia pengetahuan, karunia pernubuatan, karunia mukjizat, karunia kesembuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Segala puji syukur bagimu, Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Amin. Depi selamat duduk kembali saudara. Sebentar kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Sembari kita akan mendengarkan pengumuman untuk seminggu ke depan. Shalom semuanya, selamat datang bagi Anda yang baru pertama hadir dalam ibadah GBI-BKP. Shalom semuanya, selamat datang bagi Anda yang baru pertama hadir dalam ibadah GBI-BKP. Kami berharap agar di ibadah selanjutnya kita dapat beribadah bersama kembali. Berikut adalah kegiatan GBI-BKP selama 1 minggu ke depan. Yang pertama, hari Selasa melalui aplikasi Zoom. Pada hari Kamis terdapat Cool Bible. Pada hari Jumat terdapat Cool Bible Glory, Cool Daud, Cool Betsaida, Cool Efesia, dan Cool Harapan Indah. Pada hari Sabtu terdapat Cool Babelan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi gembala Cool masing-masing. Hari Sabtu terdapat morning prayer yang diadakan jam 5 pagi melalui aplikasi Zoom. Dan pada hari Minggu kita akan beribadah di Food Nation Mall Bekasi Cyberpark lantai 2. Ibadah pertama pukul 9 dan ibadah kedua pukul 11 yang akan dilayani oleh Pendeta Lukas Pohan Hendra.
Dalam rangka acara Retret Keluarga Besar Jemaat GBI BKP 2025, kami mengajak seluruh jemaat untuk turut ambil bagian dalam momen rohani yang akan mempererat hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Adapun acara retret akan dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 7-8 Juni 2025 bertempat di Villa Maria Sonak Puncak dengan biaya retret sebagai berikut. Usia di atas 12 tahun akan dikenakan biaya sebesar Rp250.000. Untuk usia di bawah 12 tahun akan dikenakan biaya sebesar Rp100.000. Untuk melakukan pendaftaran, jemaat dipersilakan menghubungi gembala kul masing-masing. Mari bersama-sama kita siapkan hati untuk mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa melalui acara Retret Keluarga Besar Jemaat GBI BKP di tahun ini. Hey Indonesia, it's Andy, Sam and Josh from Planet Shakers here, and we can't wait to be with you for Planet Shakers Abundance Tour. Friday, the 4th of July, we will be there at Central International Convention Centre in Bogor. It's going to be so amazing because the Planet Shakers band will be there and also Pastor Russell will be speaking. So you know, guys, it's going to be a move of God. So you want to come, you want to position yourself because your miracle is in the making. Mari kita satukan hati kita. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat siang hari ini untuk kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Terlebih Tuhan di tengah-tengah ibadah kami boleh melihat campur tangan Tuhan yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau ibadah kami Tuhan, ibadah pertama dan kedua boleh berlancar dengan baik Tuhan. Semua karena pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa. Terima kasih Bapa. Terlebih Tuhan, buat firman-Mu Tuhan siang hari ini Tuhan, yang kami dengar Tuhan melalui hamba-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan lewat firman-Mu, kami boleh ditegur, hati kami boleh diubahkan Tuhan. Biar Tuhan firman-Mu Tuhan semakin bertumbuh Tuhan, berakar dan berbuah lebat Tuhan di hati kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan menjadi Tuhan pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Biar terus Tuhan firman-Mu Tuhan tertanam di hati kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan jemaat-jemaat-Mu yang hari ini diberkati Tuhan, dilawat Tuhan, dijamah Tuhan melalui firman-Mu. Biar jemaat-jemaat-Mu yang datang Tuhan yang hari ini semuanya diberkati Tuhan dengan berlimpah. Kesehatan, kekuatan yang baru Tuhan berkati. Bapak kami percaya Tuhan, yang sakit sudah Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan sudah angkat bebannya, yang bermasalah Tuhan berikan jalan keluar. Kami percaya Tuhan, jemaat-jemaat-Mu, jemaat-jemaat yang diberkati, jemaat-jemaat yang dewasa, yang bertumbuh di dalam iman. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi hamba. Mari kita angkat tangan kita. Haleluya. Kami berdoa Tuhan bagi hamba-Mu Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan urapan-Mu terus mengalir Tuhan bagi hamba-Mu Tuhan. Bapak Gembala kami Pendeta Rudi Siregar Tuhan, beserta Ibu Gembala Pipi Manik Tuhan, dan kedua anaknya Nathan Anes Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus kekuatan kesehatan dan kekuatan yang baru Tuhan limpahkan bagi gembala kami dan keluarga besarnya Tuhan. Tuhan tutup bungkus gembala kami Tuhan dari ujung rambut sampai ujung kakinya Tuhan. Biar kiranya malaikat Tuhan menyertai hamba-Mu Tuhan, baik di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan. Tuhan pakai hidupnya menjadi semakin luar biasa Tuhan. Engkau Tuhan bawa hamba-Mu semakin naik Tuhan Yesus. Dan Tuhan jadikan menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan menjadikan menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, urapan-Mu terus mengalir Tuhan bagi hamba-Mu Tuhan. Kemanapun hamba-Mu melangkah Tuhan, akan banyak jiwa diberkati Tuhan. Akan banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terus Kau pakai hamba-Mu Tuhan sebagai gembala kami Tuhan di tempat ini Tuhan.
Berikan hati yang kuat Tuhan Yesus, lutut yang kuat Tuhan Yesus, kaki yang teguh untuk melangkah Tuhan. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu Tuhan, Engkau berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati juga Tuhan tempat ini Tuhan. Biar Tuhan lewat tempat ini Tuhan Yesus, semakin banyak jiwa-jiwa dijangkau Tuhan. Semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Biar hadirat-Mu Tuhan terus Tuhan atas tempat ini Tuhan. Engkau pakai tempat ini Tuhan menjadi Tuhan rumah doa, menjadi tempat kemuliaan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, tempat ini adalah dalam rencana Tuhan. Tempat ini adalah kesukaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau berkati Tuhan persembahan kami Tuhan. Kau berkati tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan Yesus. Engkau kuduskan persembahan ini Tuhan. Untuk kami pakai Tuhan perlebar kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Biar Engkau memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu yang sudah memberi Tuhan, Engkau memberkati. Yang belum memberi Tuhan, Engkau buka hati mereka Tuhan, agar mereka setia dan taat kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami Tuhan mau pulang dari tempat ini Tuhan. Kami akan menerima berkat-Mu dari hamba-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Engkau memberkati aku. Mari angkat tangan saudara. Angkat kedua tanganmu, katakan dengan sungguh kepada Dia. Dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara kekasih Kristus, pulang dan terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan indah yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai saudara mulai dari siang hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali kedua menjemput ketendawan dan memerintah bersama dengan Dia hidup kekal selama-lamanya. Setiap kita yang telah diberkati dan menjadi berkat, mari sama-sama katakan amin. Amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu saudara, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa saudara, di dekat pintu keluar ada jualan untuk tambahan dana biaya retret kita.